Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Peter sebagai dosen pengampu dari mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Najwa Mutiara, NPM 11221430 dari 4EA25 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah manajemen risiko yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah resiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan proses, manusia, sistem, dan juga kejadian eksternal. Resiko ini merupakan salah satu dari 4 kategori utama dalam manajemen resiko menurut Basel Committee. Selanjutnya, karakteristik risiko terbagi menjadi 4. Yang pertama, internal, seperti kesalahan prosedur atau juga human error. Yang kedua, eksternal, misalnya terjadi bencana alam atau serangan cyber. Yang ketiga ini sangat kontekstual, yaitu tergantung pada proses dan juga industri. Yang terakhir ini dapat terjadi kapan saja karena bersifat tidak terprediksi dan juga menyebar luas. Selanjutnya kita masuk pada kategori risiko operasional yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ini kegagalan proses, karena standar operasional atau SOP yang tidak dijalankan atau tidak ada. Yang kedua ini kesalahan manusia, yaitu human error atau fraud. Yang ketiga ini gangguan sistem dan juga IT, seperti serangan cyber, sistem down, dan juga malware. Yang keempat, peristiwa eksternal, misalnya terjadi kerusuhan dan juga bencana alam. Yang kelima, yaitu risiko kepatuhan karena tidak mengikuti regulasi atau kebijakan internal. Yang terakhir ini optimalisasi proses kerja, yaitu efisiensi yang rendah dan juga bottleneck produksi. Selanjutnya, risiko operasional mempunyai dampak. Yang pertama ini kerugian finansial secara langsung, misalnya terjadinya pembayaran denda atau juga kehilangan pendapatan. Selanjutnya gangguan operasional, yaitu proses bisnis yang terganggu. Yang ketiga ini kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang keempat kerusakan reputasi perusahaan. Yang kelima kenaikan biaya mitigasi. Selanjutnya, pada identifikasi risiko operasional ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama ini metode identifikasi dengan teknik. Yang pertama risk mapping, audit internal, analisis, dan juga interview. Yang kedua ini melalui sumber data yang dapat berupa laporan kejadian sistem dan juga pemantauan risiko internal. Selanjutnya, pengukuran dan penilaian risiko yang terbagi ini menjadi 3. Yang pertama, kualitatif, yaitu likelihood versus severity matrix. Yang kedua ini kuantitatif, yaitu LDA, yaitu loss distribution approach, dan juga KRI, key risk indicators. Yang ketiga ini kerangka Basel 2, ada BIA, SA, AMA. Selanjutnya kita masuk pada strategi mitigasi. Yang pertama ini pencegahan, yaitu dijalankannya standar operasional atau SOP, lalu pelatihan karyawan, dan juga pengawasan sistem. Yang kedua ini deteksi dini dengan diadakannya tim audit internal, monitoring, dan juga sistem peringatan. Yang ketiga ini respon cepat, diaktifkannya tim cepat tanggap atau tanggap risiko. Yang keempat ini transfer risiko dengan didaftarkannya asuransi. Yang terakhir ini GRC, Governance, Risk and Compliance, yaitu tata kelola, risiko, dan juga kepatuhan. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang terjadi pada Bank BSI tahun 2025. Kronologinya ini layanan perbankan BSI termasuk ATM, mobile banking, dan kantor cabang melalui gangguan yang signifikan. Penyebabnya ini karena ada serangan ransomware dan juga kelemahan keamanan sistem. Dampaknya ini terjadinya kebocoran data, gangguan layanan, dan juga kerusakan reputasi.
Pembelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya audit keamanan berkala, respon insiden yang cepat, dan transparansi, dan juga investasi dalam keamanan cyber. Baik, kita sudah masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya ini, risiko operasional bersifat tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalkan dengan pendekatan yang sistematis. Perusahaan dapat berinvestasi pada teknologi, pelatihan, dan sistem mitigasi risiko untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan organisasi. Respon cepat menentukan ketahanan jangka panjang. Baik, sekian presentasi materi risiko operasional dari saya. Terima kasih. Bye.